033. Saya berasal dari Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang exception handling. Apa itu exception handling? Jadi exception handling itu adalah sebuah error yang terjadi pada program tertentu. Nah, misalnya di dalam Java nih, di dalam Java ini terdapat satu kesalahan. Jadi kalau dijalanin, kalau di run, kita nggak bakal bisa nge-run tersebut. Jadi akan nge-crash atau berhenti secara mendadak. Contohnya ini, apapun yang dibagi dengan 0 maka tidak akan bisa. Kayak misalnya kita punya 10 di dalam kalkulator saja nih. Kita misalnya 10 terus dibagi, misalnya ini kita punya 15 buah, 15 anggur dibagi dengan 0, maka hasilnya tidak bakal terjadi atau hasilnya tidak bisa, not found. Jadi di sini seberapa banyak angka pun kalau dibagi dengan 0 maka tidak akan bisa dibagi. Kemudian contoh yang selanjutnya itu yang kayak misalnya kita nelpon temen nih, tapi nggak punya nomornya. Nah, di situ kita akan menggunakan objek yang belum diatur. Nah, misalnya nih kayak kita, nah tadi contoh tadi kita menghubungi teman tapi nggak tahu nomornya, jadi kita harus mencari tahu dulu nomor dari teman tersebut yang akan kita telepon. Kemudian contoh yang lainnya yaitu kayak misalnya kita pernah nyari buku gitu, ternyata raknya salah. Ya seharusnya raknya ada di rak nomor 5, kita cari di nomor 3, maka nggak bakal ketemu. Nah, di dalam Java itu mengakses elemen kelima dari array yang hanya punya 3 elemen akan menimbulkan array index out of both exception atau yang biasa error tidak terjadi. Itu yang biasa jadi error. Nah, jadi di situ kita nggak bakal menemukan benda tersebut, menemukan buku tersebut di rak nomor 3, di rak nomor 2. Jadi contoh yang satu lagi nih, nah misalnya kita kan udah ngerjain tugas, ternyata udah ngerjain tugas lama-lama berjam-jam, udah ngabisin waktu sampai nggak makan, ternyata pas kita selesai lupa kita save. Terus itu kalau di Java kita coba cari file tersebut, maka hasilnya not found atau file tidak ditemukan. Jadi sia-sia. Ya benar, makanya sebelum ini kita harus men-save tugas tersebut. Kemudian contoh selanjutnya, kalau punya aturan tertentu kayak misalnya hanya orang yang berumur 18 plus yang bisa masuk. Kalau di dalam Java ini kita bisa membuat custom exception untuk kasus seperti itu, kayak misalnya age exception. Nah, di sini gunanya age exception ini yaitu mengatur sebuah umur agar orang tersebut memenuhi umur untuk memasuki tempat tersebut. Terus apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan kalau kita punya exception tersebut? Nah, itu yang pertama bisa menggunakan try catch, yaitu try catch itu untuk menangkap sebuah kesalahan. Jadi ketika kita menggunakan try catch, maka positif akan terlihat kesalahan tersebut. Terus menggunakan finally untuk kasih kode. Jadi gunanya finally di sini kita bisa menambah kode atau merubah kode yang tersebut agar bisa berjalan. Lalu apa yang terjadi kalau kita nggak gunain exception? Nah, kalau kita nggak gunain exception, maka program tersebut akan crash atau berhenti secara mendadak. Ya contohnya kita makan secara terburu-buru. Nah, maka kalau udah makan tersebut kita mengalami tersedak, kita kalau nggak buru-buru minum, kita akan berhenti makan di situ. Jadi kita butuhin yang namanya exception. Nah, di sini ada sebuah contohnya
array integer, array 0, 1, 2, 3. Kenapa kita menggunakan integer? Karena di sini yang diinput hanya angka, jadi array tersebut menginput hanya angka, jadi kita gunakan integer. Terus kalau scanner, kenapa kita menggunakan scanner? Karena ya scanner input ini digunakan untuk menerima input dari pengguna tersebut. Kalau menggunakan sistem outprint nilai array ke, itu berarti kita memasukkan sebuah perintah untuk mencari array tersebut. Jadi sistem akan langsung mencari angka tersebut. Kemudian kita menggunakan try block. Nah, di sini fungsi try block yaitu mengakses elemen array yang diberikan oleh pengguna. Jadi kalau kita misalnya memasukkan angka 5, maka angka yang lebih besar dari 5 nggak bakal bisa keluar. Sebaliknya, ya angka yang bakal keluar itu angka dari 1 sampai angka di bawah dari 5. Kemudian kita menggunakan catch block. Nah, catch block ini kalau misalnya kita dapat dari try block ini try block rusak, seperti misalnya kita masukin angka 4 nih, yang keluar nggak bakal lebih dari 4. Kalau kita lebih dari 4 berarti kita masukin yang namanya catch block. Catch block di sini yaitu menangani dari try block tersebut. Terus kita menggunakan exception handling. Nah, di dalam exception handling ini kita mengetik sistem error print ln dalam kurung e. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau di situ ada kesalahan yang terjadi, maka akan menampilkan kesalahan tersebut. Jadi di dalam running itu akan terlihat jelas warna merah. Nah, itu merupakan sebuah error. Kalau fungsinya try block yaitu membuka file input txt menggunakan file input stream. Jadi kalau file tersebut nggak ada, akan menimbulkan IO exception, jadi nggak bakal bisa dibuka. Kemudian yang ini kita menggunakan catch block. Nah, kalau file tidak ditemukan, nah biasanya kan catch block ini kalau nggak ditemukan menjadi file not found. Nah, exception IO action ini akan ditangani secara dan pesan akan dicetak dengan konsol kesalahan. Jadi kalau misalnya kita mengalami error, akan ditampilkan di paling bawah dari running tersebut. Kalau try block di sini melakukan 2 tindakan dalam satu blok, jadi bisa mengakses array dan juga membuka file input. Catch block di sini dapat melakukan 2 tindakan, yaitu array index out atau array yang dimasukkan pengguna lebih besar dari array, maka exception tersebut mencetak pesan kesalahan khusus, indeks yang Anda masukkan tidak sesuai dengan jumlah array. Jadi kalau misalnya kita masukin angka 5, terus nggak bakal mungkin keluar lebih dari angka 5. Itu gunanya catch block. Terus kemudian IO exception. Nah, kalau file ini nggak ditemukan, maka program tersebut juga menampilkan file yang tidak ditemukan, jadi file not found. Try block itu program mencoba akses elemen array pada yang dimasukkan pengguna. Nah, contohnya kalau misalnya kita masukin angka 5, maka yang keluar di bawah angka 5. Kalau catch block, jadi kita masukin salah gitu, maka kesalahan tersebut akan dicetak di catch block tersebut dengan pesan dari array index out of bound exception. Kemudian kita menggunakan finally block. Nah, blok ini akan selalu dijalankan, mau benar atau enggak. Biasanya gunakan pemeriksaan untuk menutup sumber daya. Jadi di sini menandakan bahwa blok tersebut telah selesai dieksekusi oleh try catch atau telah diselesaikan oleh try catch. Jadi biar bisa jalan, maka try catch yang mengeksekusinya. Nah, jadi kesimpulan di sini, try catch itu digunakan untuk menangani kesalahan yang pernah terjadi selama eksekusi program. Ini untuk memastikan agar program tidak nge-crash atau berhenti mendadak. Kalau finally digunakan untuk kode tertentu dapat tetap tereksekusi. Jadi ini benar atau salah, menggunakan exception atau enggak, tetap bisa
block memungkinkan untuk menangani berbagai jenis exception dengan cara spesifik, jadi memberikan pesan kesalahan yang lebih mudah dimengerti. Contohnya kayak tadi kita telah menjalankan error, nah di bawah error tersebut ada yang namanya catch block, yaitu pesan dari pengguna. Baik, sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.